wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah nggih. Alhamdulillah. Kali ketiga saya datang ke masjid ini malah saya jadi kaget, Masya Allah, luar biasa. Sepertinya di Semarang hanya masjid ini yang jumlah subuhnya banyak ya. Yang lain satu soft di paro dua, begitu dua. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu sampai akhir hayat dan diteruskan sampai generasi mudanya, insya Allah, alhamdulillah. Dan termasuk jamaah mudanya juga banyak aktif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan, saya orang Patemon, Gunung Pati, di Masjid At-Taqwa sebelum makam Husnul Khotimah depannya ya. Saya juga termasuk pengurus makam Husnul Khotimah. Kebetulan diamanai menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Gunung Pati 2. Belajar untuk menjadi orang Islam yang baik. Termasuk di sini saya juga belajar, Bapak Ibu. Mohon maaf nih, saya duduk di meja ini, di kursi ini, semata-mata agar kita bareng-bareng untuk diskusi. Tidak ada yang lebih baik daripada yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada tema pesanan, biasanya kan tema pesanan gitu, maka saya ambil sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Jadi pada hari-hari ini kita mengawali atau awal tahun bulan Islam, bulan Muharram. Kalau orang Jawa bulan Suruk nggih. Kalau ini tindakan boten ono sing wedi nek tindakan tanggal 1 Suro wonten dalem mawon. Nggih janipun boten wonten napa nggih. Namung mitos. Kalau orang Islam semua hari baik. Selama kita zikir kepada Allah, selama kita beribadah kepada Allah, semua hari baik. Semua waktu baik. Enggak usah milih malam Jumat. Bu, iki malam Jumat, Bu. Ora usah milih malam Jumat. Malam Senin ya sae, malam Selasa nggih sae. Sedaya dinten sae Bapak Ibu. Semua waktu pagi, siang, malam sae insyaallah. Asal dipun isi ahli zikir, maos Quran, nggih. Termasuk salat. Insyaallah maka seluruh hari baik, seluruh waktu baik. Untuk tema diskusi kali ini saya menyampaikan perkara yang langsung terkait dengan awal bulan ini, yaitu hijrah. Ya, yang merupakan perubahan menuju perubahan atau transformasi kalau bahasa Indonesianya, menuju persatuan umat Islam seluruh dunia. Hubungan antara fenomena hijrah zaman Rasulullah SAW, kemudian kita hubungkan dengan ceritanya Umar Ibn Khattab memulai dengan kalender Hijriah baru, Bapak Ibu. Ini hubungan yang tidak, kalau kita pikir ini bukan hubungan yang biasa, tidak biasa. Ini adalah hubungan yang erat. Zaman Rasulullah SAW mulai mengawali istilahnya niat. Kalau kita sering bertanya, kenapa kok zaman Rasulullah
Hijrahnya ketika tahun 622 gitu. Tahun 622 padahal Rasulullah mulai berdakwah pada umur 40-an. Maka Rasulullah SAW tentu pada awal-awal dakwah ini mengalami, kalau zaman sekarang disebut perundungan, bullying, berbagai siksaan, berbagai perlakuan buruk, fase yang sangat berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Pak Yai, tokoh-tokoh di sini, ulama-ulama di sini juga begitu, mengawali dakwah di Masjid At-Taqwa Al-Hikmah ini sekitar Jalan Sendang Gede ini juga bukan perkara mudah ya. Apalagi jumlah jamaah subuhnya Masya Allah luar biasa ya. Ini yang kali kedua masjid yang saya lihat makmur subuhnya. Dulu saya di Yogyakarta itu kalau subuh kurang lebih 300 orang. Jadi masjid penuh, teras penuh. Itu subuhan. Kalau isya itu, kalau maghrib isya sampai belakang, sampai pelataran. Karena ada satu hal yang penting. Jadi takmir itu ternyata dekat dengan masyarakat. Kalau takmir dekat dengan masyarakat, biasanya begitu, masjidnya penuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah juga begitu. Zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah awal dakwah belum memulai dengan perkara-perkara akidah, maka Rasulullah itu luar biasa ya, disenangi orang, dipercaya orang, diberi amanah perkara-perkara yang besar sampai mendapat gelar Al-Amin. Itu juga karena akhlak perilaku baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin takmir di sini masih dekat dengan jamaah. Kalau takmir nggak dekat dengan jamaah nggak mungkin sebanyak ini. Saya yakin. Gimana? Pasti. Biasanya takmir yang dekat dengan jamaah biasa serawung. Mereka gampang narik. Ya, sebelum kita bicara tentang hijrah, kita lihat dulu di sekitar kita. Bapak Ibu pernah tindak wonten Masjid Jogokarian, Yogyakarta? Sampun nggih? Kemudian Masjid Al-Falah, Masjid Raya Sragen, sampun tindakan menika nggih? Mas, yang anak mudanya pernah dilatih di sana 3 hari luar biasa. Ya. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya dakwah bil hal ya, dakwah bil hal dengan akhlak yang bagus, akhlakul karimah, maka itu adalah cara dakwah yang paling tepat dimanapun. Di awal-awal dakwah Rasulullah juga begitu, tapi begitu mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, maka orang-orang mulai berpaling. Ya. Karena dulu orang musyrik, beda dengan zaman sekarang. Sudah ada iman, sudah muslim. Tinggal peningkatan kepada keimanan yang lebih baik lagi. Ya. Akhirnya apa? Mudah datang ke masjid dengan berbagai kegiatan program yang ada di masjid, maka jamaah warga masyarakat akan berbondong-bondong. Wa insya Allah kalau subuhnya makmur, maka masyarakatnya makmur. Allahumma amin. Dimanapun ulama sudah mengatakan begitu. Zaman Rasulullah juga begitu. Kalau subuhnya makmur, ibarat orang itu jantungnya sehat. Ya, penggeraknya, generatornya, dinamonya ada di sholat subuh. Selama sholat subuh ini penuh jamaahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemakmuran, kesejahteraan. Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saya merasa diuntungkan karena hadir di majelis yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di tahun 1447, di awal bulan Muharram, kita mengawali kajian Ahad pagi, dan insya Allah ini menjadi pertanda untuk tahun-tahun berikutnya juga akan makmur sebagaimana tahun ini. Allahumma amin. Karena ini adalah bagian dari hijrah, dari hal yang kurang baik menjadi baik. Kalau orang sekarang menyebut sebagai titik balik peradaban ya. Peradaban ini dimulai dari subuh. Paling utama dari subuh. Untuk hariannya, kemudian mingguannya adalah setiap hari Jumat. Ketika jamaah atau warga kampung, warga satu kota berbondong-bondong pada hari Jumat untuk sholat berjamaah, maka itu pertanda kemakmuran masyarakatnya. Kalau 5 waktu adalah subuhnya, kalau pekanannya adalah Jumatnya. Kemudian ditambah lagi, pada setiap tahunnya ada hari pesta kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sempurnanya syariat Islam untuk mengarah kepada persatuan umat. Setiap hari 5 kali orang Islam itu didekatkan, dikumpulkan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata untuk perkara ibadah, tapi juga perkara sosial, Bapak Ibu. Jadi perkara sosial ini menjadi baik manakala perkara-perkara ibadahnya juga baik. Begitu pula yang berkaitan dengan hijrah. Ketika Rasulullah SAW di Makkah dianiaya sampai pada akhirnya di bulan Muharram. Di zaman dulu juga sudah ada bulan gitu. Ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa lembutan? Ya apalke nggih. Ya apalke ketok kok isin karo wong Kristen iso apal Januari, Februari, Maret sampai Desember. Dihafalke mulai Muharram. Kalau dulu mungkin nama-namanya berbeda, tapi sekarang namanya sudah mapan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mudah untuk diingat ya. Kan cuma Muharram, Sa, Rob, Jum itu nggih mboten. Apalke. Sing kudune sing pun apal asal hadiah ya PKI. Dapat hadiah harusnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu dulu mengawali niat untuk hijrah pada bulan Muharram. Ketika pertemuan kedua dari orang-orang Madinah datang. Yaitu Aqabah 2 datang ke Mekah. Kemudian omong-omong dengan baginda Rasulullah SAW, diskusi, diniati insya Allah akan hijrah ke kota Yasrib, ke kota Madinah kalau sekarang. Jadi memang niatnya bulan Muharram. Kenapa? Selama belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak akan hijrah. Tapi setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah hijrah. Perjalanan kurang lebih 400 km dari Makkah ke Madinah itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 hari. Luar biasa Bapak Ibu. 400 itu ukuran dari Semarang ke Jakarta berapa ratus? Berapa? 450. Kurang lebih 300 sampai 500-an ya. 300 sampai 500. Bapak Ibu purun tindakan dari Semarang jalan kaki ke Jakarta. Ngomong saiki kok gelem sekilo mawon kakine pun kaku. Biasanya pun yang sama niku datang ke masjid jarak 1 km pun
ngangge sepeda motor, ngangge sepeda ontel. Padahal pahalanya setiap langkah kan besar. Satu langkah digugurkan dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya. Tapi kalau orang sekarang bensinnya pirang liter, ya, sak liter gugur ke dosa, sak liter naikkan derajat. Orang sekarang memang manja ya. Jalan ke masjid, ke musola, sedikit jauh daripada jauh bikin musola. Apalagi kalau rebutan imam. Di tempat saya itu rebutan imam. Biasa kalau bisa ngaji sidik kudu dadi imam. Sehingga jarak antar musola itu 10 meter, 20 meter seberang jalan. Ini pun wonten musola malih. Di sini ada? Wonten. Jarang ya. Kalau di sana di Patemon antar musola paling 20 meter, 10 meter, 50 meter. Saya di satu RT ada 3 musola, cuma berdekatan padahal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang ya pada hari-hari sekarang ini kita berusaha untuk dekat dengan masjid saya. Mungkin maksudnya membangun masjid musala banyak supaya sholat jamaahnya tidak tertinggal. Ya, makin dekat kan makin mudah untuk datang. Mudah-mudahan begitu. Ya. Dan insya Allah kalau tidak ada satupun jamaah yang tertinggal, warga yang tertinggal, maka itu tanda kebaikan. Zaman-zaman dinasti atau kerajaan yang dibangun oleh umat Islam, misalnya mulai dari yang ada di Abbasiyah, ya di Baghdad itu, kalau ada duhuran, kok ada laki-laki yang di luar masjid. Duhuran asaran 5 waktu, kok ada laki-laki di luar masjid, maka akan dibuli oleh anak-anak kecil. Saya tidak akan menyebut gelar tertentu ya, tapi akan dibuli oleh anak-anak kecil. Kecuali kalau tamu mungkin tidak mudah. Di zaman-zaman Utsmaniyah, kerajaan di Turki, ya jadi 1299 sampai 1922, ngapalane gampang ya. Mulai zaman Utsmaniyah didirikan sampai Utsmaniyah yang sekarang yang ada di Turki yaitu dihancurkan oleh seorang Mustafa Kemal ya Atatürk yang dilaknat Allah, kalau orang sana begitu. Maka semua laki-laki datang ke masjid. Semua rumah-rumah itu di depannya selalu ada minuman yang disediakan bagi tamu-tamu atau para musafir. Jadi di depan rumah ada minuman, ada makanan. Setiap rumah. Masjid penuh. Kalau di 5 waktu ada orang di luar rumah, orang laki-laki, maka disebut mun titik-titik. Karena orang datang ke masjid semuanya. Sampai orang menyediakan makanan minuman di depan rumah. Coba kalau misalnya di sini orang lewat ngelak minum, diberi minum, ya kopi, ya susu, ya. Kalau zaman Covid kan kita diberi di depan rumah diberi tempat cuci tangan ya. Karena semua orang butuh. Sekarang kalau ada banyak orang datang ke masjid melewati rumah-rumah, apabila di depan rumah ada minuman, ada makanan, kira-kira orang senang nggak datang ke masjid? Pasti senang. Datang lewat. Itu zaman Utsmaniyah seperti itu. Yang namanya infak itu berlebih Bapak Ibu. Ya, berlebih. Semua orang datang ke masjid, semua orang menyediakan menghormati tamu, semua orang menyediakan makanan dan minuman di depan rumah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah berkembang nih. Setiap Jumatan ada Jumat berkah nggih. Walaupun sing datang anak-anak kecil baru babat langsung anak-anak. Tapi niku tabungan anak-anak itu. Anak itu akan senang dengan masjid, kelak 5-10 tahun yang akan datang, anak itu yang akan memakmurkan masjid.
Nah, sekarang dengan Jumat Berkah, hari Ahad ini ada pembagian sembako dan sebagainya, itu memang tinggalannya kerajaan Utsmaniyah dulu. Seperti itu. Tidak ada orang yang miskin karena semua orang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Semua masjid makmur, semua tempat menyediakan keperluan untuk tamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita seperti ini banyak diungkap di internet zaman dahulu, zaman Utsmaniyah seperti itu. Begitu pula di Abbasiyah waktu belum dibasmi oleh kaum tentara Mongol. Makmurnya luar biasa, menjadi pusat ilmu dunia zaman itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan itu semuanya berawal dari sesuatu yang nol. Kemudian bertahap, pimpinannya adalah pimpinan orang-orang yang beragama, bukan hanya beriman tapi bukan hanya bermuslim atau sebagai muslimnya berislam, tapi juga beriman. Dalam pengertian melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Konsep hijrah sebenarnya juga menjadi konsep takwa. Bagaimana kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik menuju perkara-perkara yang baik. Ya. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah secara fisik sudah selesai ketika Fathul Makkah. Secara fisik zaman Rasulullah dari sisi historis. Tapi hijrah personal, hijrah dalam amal ini akan berlangsung untuk semua orang sampai hari kiamat. Jadi kalau hijrah fisik zaman Rasulullah sudah selesai. Tapi pemahaman hijrah di sini adalah bagaimana ketika kita berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah. Ya. Dan awal tahun 1447 di awal atau minggu pertama bulan Muharram ini kita jadikan momen untuk merenung, untuk menghisab, ya, untuk bermuhasabah sebagaimana yang disampaikan oleh Umar, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini menjadi harian muhasabah kita. Tetapi untuk tahunan ketika akhir tahun bulan Dzulhijjah masuk pada bulan Muharram, maka kita juga mengevaluasi diri. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di akhir bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan yang ada hajinya, maka disebut Dzulhijjah. Bulan yang ada amal haji atau akhir tahun. Kemudian ada bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang mulia, yang bulan haram termasuknya. Nah, bukan sekedar perpindahan fisik. Secara umum, ini adalah perubahan kalau di Indonesia. Sebagai contoh misalnya, dari negara yang penuh dengan korupsi, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ya, bahasa Inggrisnya turning point, ya. Titik balik peradaban. Peradaban yang penuh dengan korupsi di Indonesia sekarang ini, saya tidak tahu apakah betul atau tidak seperti itu. Penuh korupsi nggih. Nah, kalau kita memaknainya sebagai tahun hijrah, maka mulai tahun ini semua yang korupsi di stop. Entah di penjara atau tidak, bagusnya yang adil. Yang salah ya harus seleh, yang salah juga harus diadili, di penjara dan sebagainya. Maka hijrah, konsep hijrah ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Islam. Di Cina konsep hijrah dijalankan, semua orang yang korupsi gantung. Sekarang Cina menjadi negara adidaya nggih. Gimana? Bahkan mengalahkan Amerika.
teknologi tinggi, penerapannya di masyarakat sudah dijalankan. Karena tidak ada orang yang korupsi langsung gantung di Cina. Itu hijrah. Mereka sudah mengamalkan hijrah dari negara yang penuh dengan korupsi, dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan, maka kemudian menjadi negara yang super power, adidaya, mengalahkan Amerika. Amerika sekarang sudah mulai redup. Banyak masalah-masalah ekonomi. Kalau bapak-bapak lihat, bapak ibu lihat di televisi, di internet, di YouTube, di Amerika, di Los Angeles, sebelum kebakaran pun banyak orang-orang gelandangan yang tidurnya di pinggir jalan. Alhamdulillah di kota Semarang banyak tidak? Tidak banyak gitu. Jauh lebih makmur daripada Amerika, bapak ibu. Di setiap kota, di setiap negara bagian Amerika sekarang saya sering melihat ada YouTuber M. Hidayat selalu mengabarkan tentang keadaan kota-kota di Amerika. Isinya ya Allah, orang-orang yang narkoba memang kecanduan narkoba, dan Amerika yang sekarang ya seperti itu, banyak orang gelandangan. Alhamdulillah Indonesia termasuk makmur, Bapak Ibu. Insya Allah kalau Islamnya kuat, Islamnya dijalankan, maka muslimnya akan makmur. Allah akan makmurkan. Karena apa? Hijrah. Allah akan berikan rezeki yang banyak, janji Allah tadi. Ya, di surat yang tadi saya bacakan. Maka kalau kita hijrah, Allah akan berikan rezeki yang banyak. Nah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini trilogi kesuksesan di dalam Islam. 3 hal yang orang menjalankannya maka dia akan sukses. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yakin kepada Allah dengan segala amal, dengan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian diamalkan, dengan segala larangan-larangan Allah kemudian ditinggalkan. Kemudian berhijrah, beriman kemudian berhijrah. Ketika hijrah fisik sudah selesai, maka setiap orang hijrah personal dari kemalasan menjadi keaktifan, sergap, malas sholat tahajud, malas sholat subuh di masjid, maka kemudian aktif untuk tahajud dan aktif untuk sholat subuh berjamaah. Kunci kemenangan sholat subuh berjamaah. Ya, dari sifat pelit, susah untuk infak, kata 5.000 atau 1.000, kemudian menjadi orang yang dermawan. Ini hijrah, Bapak Ibu. Di awal tahun ini, di bulan Muharram, di minggu pertama, mari kita mengajak diri kita, hati kita untuk berhijrah. Semakin kita taat kepada Allah, subuhannya di masjid, terus setiap hari, Allah akan makmurkan. Yakin insya Allah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Duhur, asar, maghrib, isya juga insya Allah genepi 5 waktunya di masjid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemakmuran. Pasti Allah akan buka ya berkah dari atas langit dan dari bawah bumi. Kalau sekarang misalnya sebagai contoh, kok musimnya enggak jelas nggih. Iki jane musim napa Bapak Ibu? Pancaroba bergantian ya. Kalau dulu kan antara kalau bulan-bulan ini bulan Juli ya. Bulan Juli itu akhir dari bulan-bulan kemarau. Nanti Juli, Agustus, September sampai Agustus biasanya begitu ya. Kemarau, September mulai musim hujan. Oktober, November, Desember gede-gede ini sumber nih. Kalau dulu April, mesti begitu. April berarti musim kemarau. Zaman dulu begitu. Tapi karena di sini banyak kerusakan, zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan ya
fil barri wal bahri. Di daratan dan di lautan, bima kasabat aydina. Karena memang ulah tangan manusia, kerusakan-kerusakan akibat kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan, penggalian tambang, minyak, bumi dan sebagainya, akhirnya iklim pun berubah. Dan itu semuanya adalah akibat ulah tangan manusia, Bapak Ibu. Kalau ini tahun menjadi tahun Hijriah, Pak Prabowo dan kawan-kawan beserta menterinya, insya Allah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Allah akan buka barokah dari atas langit dan dari bawah bumi. Dari langit akan ramah, turun hujan sesuai keperluan, turun hujan pas diperlukan. Dari bawah tanah akan subur, tanaman-tanaman akan panen dengan melimpah ruah, hama-hama akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang disebut al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi sesungguhnya bukan hanya meninggalkan apa yang dilarang Allah, tapi menjalankan perintah Allah. Maka hijrah sangat erat hubungannya dengan sifat takwa. Sifat takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kita koreksi pada diri kita sendiri setiap harinya. Bagaimana 5 kali sholatnya di masjid apa tidak, atau tahajudnya minimal 2 rakaat sama 1 witir dijalankan apa tidak. Duha boleh dijalankan, kadang Rasulullah ya duha, kadang tidak. Puasa Senin Kemis, kadang Rasulullah terlihat puasa terus, kadang juga tidak. Kalau nggak ada makanan Rasulullah puasa. Tanya pada istri tercinta Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan nggak?" Nggak ada makanan. Ya, Rasulullah sahur. Kalau ada sahurnya paling nggak minum, kemudian puasa. Maka hijrah adalah meninggalkan perkara yang buruk menuju kepada perkara yang baik. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalbi, jihadun nafs. Ketika Rasulullah SAW baru perang fisik, maka beliau bersabda, kita ini baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Maka para sahabat bertanya, apa jihad yang besar itu? Jihadun nafs, adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini adalah hijrah personal. Hijrah setiap orang ini adalah jihadun nafs, perang besar. Mau ngaji apa enggak? Mau datang ke masjid apa enggak? Mau baca Quran apa tidak? Ini jihadun nafs, jihadul qalb. Ini Bapak, inilah hijrah. Hijrah bukan menunggu akhir tahun, awal tahun. Hijrah itu setiap saat ketika kita mau meninggalkan perkara yang buruk menuju perkara yang baik. Ketika kita mau sholat di awal waktu atau di akhir waktu. Ini hijrah. Setiap saat. Kalau sekarang banyak artis-artis yang hijrah. Kemudian disenang-senang kayak sama Hanan At-Taksi. Ya ada kumpulan-kumpulan. Ya karena mereka mu'alaf. Disenang-senang kayak dulu. Tapi kalau kita yang sudah 60 tahun, 50 tahun senang-senang kayak dengan nyanyi-nyanyian, musik-musik, kita itu ora pantes nggih. Datang ke masjid saja boleh insyaallah, ngaji, dengarkan ngaji, pengajian dan sebagainya, insyaallah itu lebih tepat. Jihadul qalb, jihadun nafs. Ini adalah hijrah Bapak Ibu. Ibu-ibu juga begitu, meninggalkan dari banyak omong yang kurang baik menuju omongan yang baik. Apa itu? Zikir, baca Quran dan sebagainya. Ya. Dikurangi hal-hal yang buruk. Bapak-bapak juga sama.
ngumpul di pos kamling kalau hari-hari nggak masalah. Ngomong-ngomong biasa untuk keakraban nggak masalah, tapi jangan berlebihan. Karena ronda itu kewajiban bermasyarakat. Itu jihad sosial. Jihad atau hijrah sosial juga begitu. Yang tadinya tidak pernah kumpulan di pos kamling karena jadwalnya jaga pos kamling. Nah sekarang ada hijrah sosial. Mulai berembuk dengan masyarakat dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini adalah untuk semua orang. Kalau jihad fisik zaman Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari fase dakwah yang penuh penindasan, bullying, perundungan, kemudian fase di Madinah, di Yasrib adalah fase pembangunan masyarakat. Bayangkan di zaman Rasulullah, ya, mulai dari titik nol, dan ini adalah hijrah spiritual. Kalau pada awalnya kita adalah hijrah sekadar hijrah fisik, kemudian menjadi hijrah spiritual. Hijrah spiritual, perjalanan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini hijrah yang pertama. Dan ini masuk dimensi spiritual hati kita. Nah, kalau hijrah personal setiap hari yang tadi sudah saya sampaikan, dari malas menuju semangat ibadah, dari kikir menuju pribadi yang dermawan, ya. Wa minal kadhibi ila sidqi fi kulli qaul. Dari kebohongan menuju kejujuran, bapak kepada istri, istri kepada suami misalnya. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam keluarga. Suami istri di rumah itu pergaulannya harus penuh dengan kejujuran, ya. Kemudian bagaimana kita meninggalkan kegelapan maksiat menuju cahaya iman dan ketaatan kepada Allah. Di rumah kalau bisa bacakan surat Al-Baqarah. Kalau bisa sekali duduk baca Al-Baqarah, paling hanya 1,5 jam atau 1 jam 15 menit. Biasanya kalau saya baca 1 jam 15 menit, insya Allah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah akan terhindar dari segala hal-hal yang buruk, termasuk sihir, termasuk gangguan jin dan sebagainya. Kalau tidak Al-Baqarah, maka bacakan beberapa ayat Quran. Maghrib Isya, anak-anak diminta untuk baca Quran. Suatu saat anak saya sakit seperti kena, kalau dulu kayak sawan. Saya bacakan Al-Baqarah setiap malam, setiap mau tidur. Ini ruqyah, ya. 2 galon air, bacakan Al-Baqarah sekali duduk. Kalau 1 orang nggak bisa, 2 orang. Kemudian setelah itu tiupkan. Ini tutup galonnya, dibuka dulu, baru dibacakan ayat kursi dan dibacakan doa-doa ruqyah. Insya Allah digunakan untuk istri, anak, keluarga, saudara yang sakit, digunakan untuk ruqyah. Ada contoh dari baginda Muhammad SAW. Dan itu menjadi amalan baik di rumah kita. Al-Baqarah dibacakan di rumah kita. Sekali, paling tidak, kalau tidak setiap malam, sepekan sekali, ya. Surat Al-Baqarah. Siap mboten? Ada yang nanti malam siap surat Al-Baqarah sekali duduk. Sediakan galon dulu, dibuka galon minum. Kemudian setelah selesai bacakan doa-doa ruqyah, tiupkan kepada airnya. Itu bisa digunakan untuk minum keluarga kita. Insya Allah akan terhindar dari berbagai ujian, termasuk penyakit ain. Bapak Ibu pernah dengar penyakit ain, ya? Penyakit yang terbanyak membuat orang Islam mati, meninggal, di samping penyakit yang fisik adalah penyakit ain. Penyakit ain itu akibat pandangan orang yang tidak ingat kepada Allah. Bapak Ibu senang selfie, wah anakku jagoan ini. Kemudian ada orang yang kagum tapi tidak mengucapkan Masya Allah. Kagum kepada anak kita yang ada di foto, maka anak kita bisa kena penyakit ain. Termasuk kepada hewan, termasuk kepada tumbuhan. Hewan ini masuk
Enggak pakai kata Masya Allah. Wih, luar biasa ini. Seolah-olah luar biasanya itu dari bukan Allah. Maka itu bisa kena penyakit ain. Penyebab kematian umat Islam di akhir zaman kedua setelah penyakit umum adalah penyakit ain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di rumah kita selalu dibacakan ayat-ayat Quran, syukur-syukur dibacakan Al-Baqarah setiap hari, khatam sekali duduk. Coba diamalkan seminggu sekali minimal, atau kalau bisa full 1 pekan setiap menjelang tidur. Begitu, insya Allah kita jadikan rumah kita menjadi tempat hijrah. Yang tadinya jarang dibacakan Al-Quran, sekarang penuh dengan Al-Quran. Kalau satu orang nggak sanggup untuk membaca Al-Baqarah 1,5 jam, ini mestinya tidak boleh terjadi ya. Harusnya kita membaca 1,5 jam baca Al-Quran itu perkara yang menyenangkan. Ya, tidak harus pakai speaker ya, nggak usah. Kita deres biasa saja. Nggak usah didengarkan orang lain boleh. Tapi kalau ketika kita ngeruqyah, maka boleh diperdengarkan kepada anggota keluarga kita. Insya Allah Bapak Ibu, mulai tahun ini rumah kita akan terhindar dari santet, dari gangguan jin, termasuk penyakit ain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna kedua dari hijrah, yaitu hijrah spiritual, ruh dari setiap hijrah itu yaitu niat. Itu sebabnya Rasulullah ketika berniat di awal bulan Muharram, kemudian oleh Ali radhiyallahu anhu dijadikan sebagai patokan awal tahun Hijriyah, disetujui oleh Umar ibnu Khattab. Walaupun latar belakangnya adalah karena kesulitan, tanggalnya itu nggak ada zaman dulu Bapak Ibu. Orang hafal, kalau kita kan bisa melihat melalui ini ya, bulan ya. Bulan kalau separuh tanggal pinten niku? Kalau yang bercahaya separuh niku tanggal pinten? Ayo tanggal pinten? Separuh sing ketok nyala niku lho. Niku tanggal pinten? Ayo. Nek menawi purnama tanggal pinten? Pinten? Boleh 13, boleh 14, boleh 15. Bari nek separone 7 atau 8. Nah, zaman dulu kata niku. Lah, saat niki ngene napa sih nek niki. Jam tangan kali HP ya. Sampai dulu bulan mau ora kelingan ya Allah. Niku Allah sudah atur niku manazil. Ya, posisi-posisi bulan mulai hilal itu sampai separuhnya sampai bulan purnama bisa 13, bisa 14, bisa 15. Bisa 12, 13, 14, 15, 16. Tidak mesti tanggal 14, tidak mesti tanggal 15. Mungkin makin berkurang sampai hilal akhir bulan. Hilal itu bukan hanya awal bulan ya. Hilal juga bisa akhir bulan. Nah itu perjalanan seperti itu zaman dulu, orang-orang zaman dulu, saya orang kampung. Saya asli orang kampung. Kesasar di Patemon Gunung Pati. Ya. Tapi saya dari dulu tanggalnya tanggal bulan. Walaupun saya tidak mempelajari, zaman dulu tidak mempelajari ilmu falak. Begitu di Semarang aja saya mempelajari ilmu falak lebih dari 20 tahun belajar ilmu falak. Tapi zaman dulu saya melihat tanggalnya tanggal bulan Bapak Ibu. Zaman Rasulullah begitu. Karena dulu nggak ada hitung-hitungan. Ya. La naktubu wa la naksubu. Inna ummatin ummiyatun. Jadi kalau Rasulullah mengatakan bersabda bahwa sesungguhnya umatku ummiyatun. Ummi. La naktubu wa la naksubu. Wis ora sang itu ora sang nulis ora sang maca semuanya. Maka pakainya ru'yah zaman dulu. Kan yang paling bisa dilakukan itu sangat normal, sangat wajar. Ya, sangat normal dan sangat wajar. Zaman dulu itu ru'yah. Sehingga zaman Umar ibnu Khattab waktu itu tidak ada penulisan tanggal. Jadi misalnya baru ada datang surat, ini nanti bulan Sya'ban tanggal sekian. Tapi mereka tidak tahu tanggal sekian bulan Sya'ban itu kapan.
Surat menyurat tidak jelas, tanggalnya hutang piutang tidak jelas. Kemudian zakat tidak jelas, akhir tahunnya kapan. Mungkin mereka tahu bulan-bulannya ini, ya. Karena itulah kemudian ada usul dari sahabat. Ya, itu zaman hijrah. Zaman Rasulullah SAW. Dan hijrah bulan Muharram dijadikan patokan. Padahal Rasulullah hijrahnya bulan apa? Rasulullah hijrahnya bulan apa? Nah, itu orang nopo sing maca tarikhul Islam. Ya. Saya punya buku banyak, buku tarikh Islam, Bapak Ibu. Dari Sirah Nabawiyah, Hayatus Sabah, tarikh Islam. Banyak karena sangat menarik. Al-Bidayah wan Nihayah dari Ibnu Katsir itu satu buku yang sudah banyak diterjemahkan. Tanggal 28 Safar Rasulullah mulai berangkat. Kemudian 3 hari di gua apa? Rasulullah masuk gua apa? Gua Sur ya? Iya. Waktu berhijrah, beliau mampir dulu di gua 3 hari. Sampai datang orang di depan pintu gua, ya. Sampai Rasulullah innallaha ma'ana. Bersama kita. Rasulullah sampai saking Abu Bakar takut karena dia sudah melihat kakinya orang-orang kafir di depan pintu gua. 3 hari Rasulullah di situ sampai ada kiriman makanan dari anaknya Abu Bakar. Kemudian berjalan, kalau siang istirahat, kalau malam berjalan. Kalau siang kan panas sekali di gurun pasir ya. Kalau siang mereka istirahat di tempat yang ada teduh, kalau malam baru berjalan. Enggak mungkin perjalanan kalau siang hari. Panasnya luar biasa, 400 km. Ya kalau kita sekarang mampir es teh, ya toh, di pinggir jalan banyak. Es jeruk, dawet, banyak. Kalau kita datang dari Semarang ke Jakarta zaman Rasulullah, boro-boro isinya cuma pasir panas. Panasnya berapa derajat? Di padang pasir bisa 70 derajat. Kemarin haji itu sampai 40 derajat. 50 derajat, 40 kemarin itu panasnya luar biasa. Banyak yang mati dari Indonesia, hajinya banyak yang wafat, syahid, ya karena memang kondisinya panas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat walaupun niatnya dari bulan Muharram terlaksana tanggal 28 Syafar, 3 hari di Gua Sur, kemudian sampai di kampung yang kemudian mendirikan masjid tanggal 8 Rabiul Awal sampai ke Masjid Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Kurang lebih 14 hari 15 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Luar biasa. Bisa dibayangkan kalau ibu-ibu, anak-anak berhijrah 400 kilometer. Apa mampu? Tapi orang dulu punya semangat yang tinggi, semangat jihad yang tinggi ya. Harta bendanya ditinggal, pergi untuk jalan 400 km ke kota Yasrib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengorbanan. Hijrah tidak bisa lepas dari jihad. Ya. Pengorbanan. Meninggalkan sesuatu yang kita cintai, perkara dunia menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jihad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat di awal tahun 1447, di awal bulan Muharram kita niat berhijrah. Hijrah spiritual, hijrah ruh. Ya. Jihadul akbar. Jihad hawa nafsu. Insyaallah maka kita akan mendapatkan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita memahami innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijruhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya,
maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hijratu lidunya, ya, karena dunia, mungkin karena imra'at, karena perempuan, imra'ah, atau mungkin yang lain, maka mahajaro ilaihi, maka hijrahnya ya karena sesuai niat, sesuai niatnya. Tergantung niatnya. Di awal bulan Muharram, mari kita niat hijrah karena Allah. Ya. Ilallah wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya. Berhijrah dari amal buruk kepada amal baik, ya. Berhijrah dari keburukan kepada kebaikan. Dari amal-amal buruk, ya, kepada amal-amal sunnah. Dari amal-amal bid'ah kepada amal-amal sunnah. Dari amal-amal yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpindah berubah kepada amal-amal sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menyebut apapun, tapi mari kita ngaji supaya kita bisa memahami apa sih amal-amal yang sesuai dengan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup mungkin waktunya, sudah jam 6. Karena nanti ada acara pembagian sembako dan sebagainya. Saya tidak akan nyambung dengan masalah kalender, karena kalender butuh waktu yang panjang. Saya kalau ngisi ini biasanya 3 jam. Kemarin di Pedurungan, akad depan di Genuk, biasanya diberi waktu 3 jam. Tapi kan ini ada acara yang lain, insya Allah itu kebaikan, untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya berniat, saya khususnya, Bapak Ibu semuanya jamaah masjid ini juga, salah satu tanda hijrah yang benar adalah kita istiqomah. Istiqomah menjalankan sholat 5 waktu di masjid, kemudian tambah dengan amal-amal yang baik, tambah dengan infaknya untuk masjid, ya, tambah kasih sayang kepada sesama muslim. Insya Allah itu kan menjadi kebaikan kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, atau mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk berhijrah, ya. Jihadun nafs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.